Oke, kita memasuki ke aplikasi dari Dioda. Di sini kita akan membahas 3 aplikasi secara besar ya. Yang pertama tentang rangkaian clipping, lalu rangkaian clamping, dan terakhir nanti tentang rangkaian rectifier atau penyearah. Untuk video ini kita akan bahas clipping dan clamping secara bersamaan, sedangkan rectifier kita bahas pada video berikutnya ya. Clipping. Clipping itu kan artinya memotong, ya kan? Clipping artinya memotong. Kita udah bahas sebenarnya sebelumnya tentang clipping secara sederhana ya. Artinya kalau misalkan kita punya, let's say, sebuah untuk sekarang kita gambar sumber tegangan tuh gini aja lah ya. Kita nggak perlu gambar kayak gini, tapi bayangkan ada sebuah tegangan masuk gitu sebesar VI, ya kan? Lalu ada resistor, lalu ada, kalau sebelumnya kayak gini ya, sebelumnya rangkaian sebelumnya dioda seperti ini. Nah, gimana grafik hubungan antara VI dengan VO, ya kan? Itu yang mau kita cari tahu. VI, VO. Kalau VI kita variasikan, VO tuh kayak gimana, ya kan? Nah, karena ada satu buah dioda, kita sebenarnya bisa meninjau untuk dua kasus. Kita bisa asumsikan dioda ini sedang cut off, dan kita bisa asumsikan dia sedang konduksi. Dan ya, cut off itu terjadi saat kapan dan konduksi saat kapan. Kalau dia cut off, dia terputus, berarti kan VO sama dengan VI. Kapan dia cut off? Kalau VO ini bernilai negatif gitu. Ya kan? Artinya ketika VO itu negatif, maka dioda ini akan cut off. Nah, kapan VO negatif? Saat VI juga negatif, ya kan? Karena ini input, bayangin aja nanti kan dari VI sini nanti ada arus, VO akan bernilai negatif saat VI juga bernilai negatif gitu. Makanya nanti saat VI-nya ini negatif, dia akan membentuk garis lurus. Garis lurus. Bahkan gradiennya 1 karena VO sama dengan VI. Nah, bayangin, VI semakin besar, semakin besar, semakin besar. Apakah VO ini akan terus sama mengikuti dengan VI? Apakah dia akan seperti ini terus? Coba misalkan VI-nya ini kita bikin jadi ya sangat besar gitu, 10 misalkan. Ingat bahwa dioda ini kan punya tegangan maksimum. Dia saat dia konduksi, kan tegangannya itu fix di tegangan 0,7, ya nggak? Maka nanti grafiknya itu tidak akan sepenuhnya lurus, tapi dia akan seperti ini, akan ada apa istilahnya? Ada asymptotnya gitu di nilai 0,7. Nah, ini udah merupakan bentuk dari satu clipping nih. Ini kita udah membatasi nih kan rangkaian VO. Oke. Tapi nanti kita bisa variasikan lagi. Ini satu kasus. Apa yang terjadi kalau misalkan kita kasih sumber tegangan let's say sebesar 3 volt, let's say ya. Sebesar ya 5 volt misalkan, 5 volt gitu. Apa yang terjadi? Gimana gambarnya? Perhatikan bahwa ketika kita menggunakan tegangan 5 volt, maka nilai minimal atau apa ya? Nilai maksimal yang dapat dicapai oleh VI ini akan naik. Dia bukan lagi 0,7, tetapi 5 ditambah 0,7. Ya kan? Itu kalau kita tambahkan sumber tegangan DC di sini. Makanya, kalau kita tambahkan sumber DC di bawah, dia grafiknya akan jadi seperti ini. Di bawah dia sama, untuk nilai VI negatif dia sama, dia gradien 1. Kemudian di sini dia akan memplateau, tapi sampai dengan nilai 5 ditambah 0,7. Ya, kalau ini kita ganti jadi 3, maka sampai dengan 3 tambah 0,7. Jadi itu ya, pengaruh penambahan sumber tegangan di sini.
Lalu gimana kalau misalkan sekarang pemasangan diodanya seperti ini? Gimana kalau diodanya kita balik? Apa yang terjadi? Apa hubungan antara VO dengan VI? Perhatikan bahwa ketika VI ini semakin besar, kan VO juga akan semakin besar kan? Ingat bahwa dioda itu konduksi kalau misalkan tegangannya ini di sini positif. Maka saat VI terusan membesar, nanti dioda ini akan menjadi cut off. Artinya VI akan sama dengan VO. Maka nanti untuk VI yang positif yang cukup besar, dia akan bernilai garis lurus seperti ini dengan gradien 1. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau misalkan VI kita buat negatif? VI semakin negatif, semakin negatif, semakin negatif. Ingat, sampai dioda ini konduksi, maka nanti kan tegangan di sini akan menjadi 0,7. Nah, ini 0, ini 0,7, berarti VO ini akan terbatasi sampai dengan minus 0,7. Seperti itu. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau misalkan kita tambahkan sumber tegangan di sini, misalkan 5 volt lagi gitu. 5 volt lagi. Ini VO, ini VI. Sama, dia kan akan konduksi saat VI-nya itu cukup negatif kan. Saat VI-nya cukup negatif, saat dia konduksi, maka nanti VO ini akan sama dengan 5, ya kan? Ini kan 0 volt, ini 5 volt, 5 minus 0,7 atau 4,3. Atau lebih umum misalkan kayak gini lah, kita pasang sumber tegangannya terbalik gitu ya. Misalkan seperti ini, 5 volt. Ini kan artinya ini 0 volt, ini minus 5 volt, berarti VO-nya sama dengan minus 5 minus 0,7 volt. Maka nanti grafiknya jadi seperti ini. Ini minus 5 minus 0,7. Ini VI, ini VO. Nah, sekarang gimana kalau kita combine nih? Gimana kalau misalkan ada dioda yang ngadep ke atas, ada dioda yang ngadep ke bawah. Nah, ingat tadi kalau yang ngadep ke atas gini kan, dia membatasi untuk VI positif. Untuk VI negatif. Sedangkan kalau dia ngadep ke bawah seperti ini, dia membatasi untuk VI yang positif. Ini tadi membatasi untuk VI yang negatif. Maka karena dia dipasang secara paralel seperti ini, maka nanti VI itu akan terbatas di nilai positif dan negatif. Jadinya seperti ini dia. Nah, ini di minus 0,7 dan ini ada di positif 0,7. Gitu. Ini VI, ini VO. Nah, sekarang variasi terakhir dan inilah rangkaian yang teman-teman akan jumpai juga saat praktikum. Jadi ini ada VI sumber, lalu ini ada dioda yang hadap ke atas, ada dioda yang hadap ke bawah, tapi di sini kita kasih tegangan. Ini misalkan 5 volt, ini ada tegangan positif 5 volt, tapi ngadep ke bawah. Ini perhatikan ya, polaritas dari sumber tegangannya. Maka gambarnya itu akan jadi seperti ini. Ini by the same logic ya, kita gabungkan saja. Set. Nah, ini VI, ini VO. Berarti ini dibatasinya di berapa? Ini dibatasinya di minus
Sorry, ini di 5 plus 0,7, ini di minus 5 minus 0,7. Jadi dia akan dibatasi. Jadi kalau gambarnya seperti ini, ya kan, VO itu akan sama dengan, ada 3 kasus nih. Sebenarnya dia dibatasi itu tidak, apa ya, dia tidak langsung lompat seperti ini sebenarnya. Dia tidak seperti ini, tapi dia memang agak smooth gitu. Ya, intinya dia dibatasi di 5,7 sampai dengan minus 5,7 gitu. Mungkin biar lebih jelas kita coba lihat simulasinya ya. Jadi saya menggunakan aplikasi Every Circuit untuk mensimulasikan. Nah, untuk mensimulasikan. Perhatikan di sini rangkaiannya sama ya. Ini seperti saya bilang, ini 5 volt, ini 5 volt, tapi polaritasnya terbalik. Ini sumber tegangan AC dengan amplitudo 15 volt. Jadi kita mau melihat fenomena dia terpotong clipping gitu. Nah, perhatikan, ya kan? Ini kalau kita buat terpisah nih ya. Untuk grafik yang biru ini atau grafik di sini, dia terpotong. Tuh, dia dibatasi dari ini. Ya, minus 5,7 sampai dengan plus 5,7. Ya, kalau di model aplikasi ini dia tegangan cut-in-nya 0,79 volt ya, gitu. Ini beda model dioda saja sih. Nah, kalau bisa nggak ya kita lihat dia sebagai kurva karakteristik? Oh, bisa ternyata. Nah, seperti ini grafiknya, betul kan? Dia terbatasi gitu. Dari minus 5,7 sampai positif 5,7. Jadi seperti itu. Nah, ini kan rangkaian clipping menggunakan 2 buah dioda secara paralel. Kita bisa juga, ini variasi lain ya, untuk rangkaian clipping untuk tujuan yang sama, kita menggunakan 2 buah dioda Zener. Jadi seperti ini. Jadi ada Zener yang hadap ke bawah, dan ada Zener yang hadap ke atas. Nah, ini juga bisa nih, kayak gini. VI. Ingat ya, Zener itu kan dia, kita udah bahas di video sebelumnya, dia punya yang kita sebut dengan ini, VZ0. Jadi titik awal ketika dia itu mulai memasuki breakdown region. Jadi tegangan breakdown lah kita sebutnya, VZ0, tegangan breakdown. Maka grafik antara VO terhadap VI itu seperti ini untuk dioda Zener ya. Dia dibatasinya ini misalkan kita sebut sebagai Z1, ini Z2, maka ini adalah VZ2 ditambah 0,7. Ini adalah minus VZ1 minus 0,7. 0,7 ini adalah tegangan di Z1 ya kan saat dia konduksi. Ya kan? 0,7 saat dia konduksi. Sedangkan VZ2 ini dia adalah tegangan breakdown dari dioda Zener 2. Karena kalau VI terlalu besar kan nanti Z2 ini akan memasuki reverse bias kan, bahkan sampai dengan breakdown region. Tapi dia dibatasi di VZ2. VZ2 0 lah, sebutlah VZ2 0 gitu. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau disimulasikan, saya juga sudah buat tadi. Nah, seperti ini. Di sini, di aplikasi ini dapat diatur ya, breakdown voltage dari Zenernya berapa. Ini saya sengaja buat berbeda. Satu itu di 5 volt, satu di 10 volt breakdown voltage-nya. Makanya grafiknya itu, ini grafik yang biru ini, kita lihat dia dari minus 5,7 sampai dengan 10,7. Dengan 5 ini adalah breakdown voltage untuk yang Z1, 10 ini untuk yang Z2. Betul nggak ya?
VZ, ya betul, 10. Ini ada 0,7, ini ada 0,7 juga. Oke, untuk clipping seperti itu. Next, kita bahas singkat saja mengenai clamping. Clipping itu kan tadi gunanya untuk membatasi tegangan ya, untuk memotong. Membatasi tegangan atau memotong. Kalau clamping ini dia menggeser nilai DC. Artinya gini, misalkan kita punya sebuah sumber AC gitu ya, dia grafiknya seperti ini. Let's say dari minus 5 sampai dengan 5. Nah, dengan menggunakan rangkaian clamping, kita bisa menggeser dia misalkan dari 0 sampai dengan 10 gitu. Atau bahkan terserah kita dari 2 sampai dengan 12 gitu kita geser. Tapi ini nanti sih ini dia menggunakan bias DC ya. Tapi clamping secara murni dia itu membuat range dari inputnya itu menggeser DC offsetnya sehingga dia mulai dari 0 gitu. Sehingga dia mulai dari 0. Kalau dalam kasus ini dia kan 10 volt peak to peak ya. Ya udah berarti dari 0 sampai dengan 10. Nah, rangkaiannya seperti apa? Rangkaiannya melibatkan dioda dan juga sebuah kapasitor. Misalkan ini adalah sebuah sumber VI. Nah, jadi bagian clampingnya tuh ini. Ada kapasitor dan ada dioda. Ini penting nih, arah diodanya seperti ini. Ini misalkan bebannya lah gitu ya, yang mau kita lihat grafiknya, VO. Jadi, konsepnya VO itu akan sama dengan VI ditambah VC. Jadi, nanti tegangan di kapasitor inilah yang akan menggeser tegangan VO ke atas gitu. Maka, kalau misalkan inputnya itu seperti ini adalah VI, maka nanti VO itu, ya let's say ini misalkan dari minus 15 sampai dengan 15 ya, maka VO itu nanti akan seperti ini. Nah, dia dari 0 sampai dengan 30. Kurang lebih seperti itu untuk rangkaian clamping. Nah, biar lebih jelas kita lihat juga simulasinya ya. Kita lihat juga simulasinya clamping. Ini di bagian awal diabaikan saja karena ini masih transient lah. Masih transient. Nah, tapi perhatikan di sini ya. Ini clamping sama persis ya. Ada kapasitor, ada dioda paralel dengan bebannya. Kita lihat inputnya yang biru dari minus 15 sampai dengan 15. Sedangkan outputnya, dia tidak percis dari 0, tapi minus 0,7 tuh. Dia dari minus 0,7 karena dia tadi 0,7 itu adalah tegangan cut in dari diodanya. Tapi ini minus 0,7 sampai ya itu minus 0,7 tambah 30 gitu, 29,7. 29,3, 29,2. Nah, itu adalah rangkaian clamping. Nah, perhatikan kalau misalkan kita naikkan nih tegangan DC-nya. Let's say jadi 5 volt ya. Kita lihat apa yang terjadi. Kita kasih ini bias DC 5 volt di sini. Maka dia akan naik sebesar 5 volt gitu. Kan tadi kan dari minus 0,7. Minus 0,7 ditambah 5 jadi 4,3 gitu, 4,23. Nah, jadi gunanya dari VR di bawah sini, bias DC ini, dia lebih menaikkan lagi gitu tegangan dari inputnya. Oke, jadi kurang lebih untuk clipping dan clamping seperti itu. Semoga jelas ya. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya dan mungkin video terakhir di modul 1 ini terkait rectifier atau penguat. Sekian, terima kasih.